Salam saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Mungkin Bapak Ibu berkata, kok nggak pernah kelihatan mukanya hanya melalui podcast aja. Nah itu dia. Tapi saya percaya sukacita di dalam Tuhan tidak akan pernah berkurang. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Pada dasarnya setiap umat manusia memiliki kasih. Bahkan dimanapun seseorang, manusia itu ditempatkan dimanapun. Walaupun dia berada di tengah-tengah orang hebat, orang-orang yang sangat sederhana. Pasti setiap umat manusia memiliki hati nurani, yaitu murah hati. Makanya pada hari ini, saya akan memberikan judul khotbah saya, berbahagialah orang yang murah hati. Kalau kita melihat dalam hal ini, apa sih murah hati itu? Nah, pasti kita akan bertanya dalam hati kita. Kata murah hati adalah secara natural dan salah satu juga ini adalah karakter pengikut Kristus atau setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan kata murah hati itu adalah belas kasihan. Ya, belas kasihan. Belas kasihan lebih daripada simpati. Ya, lebih daripada simpati, saudaraku ini kasih Tuhan. Makanya mari, hari ini marilah kita memiliki namanya murah hati itu. Nah, ada beberapa alasan yang perlu saya sampaikan kepada kita. Mengapa kita bermurah hati? Yang pertama, karena orang yang murah hati, dialah yang memperoleh sifat ilahi. Ya, dialah yang memperoleh sifat ilahi karena di dalam diri orang yang memiliki kasih bahkan kemurahan berarti ada karakter ilahi di dalam dirinya. Kenapa? Karena Yesus memiliki belas kasihan kepada umat manusia. Bahkan Allah sendiri memiliki belas kasihan, bahkan memiliki kemurahan kepada umat manusia yang sudah hidup di dalam dosa, bahkan yang hidup dalam kemiskinan, bahkan yang hidup di dalam penderitaan. Kristus yang berada di dalam jiwa seseorang, ya, adalah suatu mata air yang akan memberikan kesejukan sehingga dia hidup dalam belas kasihan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita belajar apakah kehidupan kita hidup dalam belas kasihan, bahkan apakah hidup kita memiliki sifat ilahi itu. Kalau kita memiliki sifat ilahi, saya percaya, saya percaya kemurahan hati itu ada dalam diri kita. Yang kedua, mengapa kita harus bermurah hati? Yang kedua, orang yang murah hati adalah orang yang menyatakan kasih sayangnya kepada orang yang tertindas. Ya, karena orang yang murah hati adalah orang yang menyatakan kasih sayangnya kepada orang yang tertindas. Siapa sih yang tertindas dalam hal ini? Ya, banyak saudaraku yang kasih Tuhan. Orang yang tidak punya apa-apa, orang yang disakiti karena bukan dosanya, orang yang dicurangi padahal dia sudah berada di garis kemiskinan. Bahkan orang yang tidak punya papa dan mama, saudaraku yang kasih Tuhan, tidak punya saudara. Mungkin dia berada di panti asuhan, mungkin dia berada di dalam penjara, mungkin juga ada tetangga bahkan saudara kita. Saudaraku yang kasih Tuhan. Itulah orang yang perlu kita kasihani. Disitulah kita praktekkan, yaitu murah hati kita. Bahkan belas kasihan kita kepada mereka. Mungkin selama ini kita cuek,
Mungkin selama ini tidak peduli, oh ngapain ke panti asuhan, ngapain ke penjara, ngapain melayani ke pemulung, ngapain melayani kepada orang kusta, ngapain pula melayani sana sini, udah cukup di gereja saja. Saya mau katakan kepada saudara, mulai hari ini, robahlah pola pikir itu. Mari kita belajar seperti Yesus. Dia memiliki belas kasihan dimanapun Tuhan tempatkan dia. Yang ketiga, saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita harus bermurah hati? Karena orang yang murah hati akan memperoleh kemurahan. Ya. Kata firman Tuhan di dalam Amsal pasal 11 ayat 25 dikatakan begini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya tidak tahu selama ini apakah kemurahan bahkan belas kasihan itu kita pernah praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita memiliki kemurahan hati, berarti Tuhan juga akan memberikan kemurahan bagi kita. Kenapa? Karena kita bermurah hati kepada orang lain. Kita bermurah hati kepada sahabat kita. Kita bermurah hati kepada siapapun, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Makanya Tuhan juga bermurah hati kepada kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dia memberikan dirinya kepada kita. Bahkan dia tidak menyayangi anaknya. Anak satu-satunya. Sehingga dia rela mati di atas bukit Kalvari. Buat apa saudaraku dikasihi Tuhan? Supaya kita memperoleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Makanya ada satu pujian, kemurahanmu lebih daripada hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Saya percaya kalau ada kemurahan itu dalam kehidupan kita, saudara dikasihi Tuhan, kita juga akan terus memperoleh kemurahan dari Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerjakan ketiga perkara ini, kitalah menjadi orang yang berbahagia. Kitalah menjadi orang yang luar biasa. Bahkan kita orang juga yang mempraktekkan khotbah Yesus di atas bukit. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.